Nama kamu siapa? Nama aku Aini. Halo, nama aku Aini. It's me, Iza. Halo, nama aku Syaki. Nama aku Sofi. Nadia. Halo, nama aku Hoshi. Halo, namaku Sabita. Salma. Hai, just call me Latif. Nice to meet you. Halo, nama aku Zahra. Saya Asmi Pulo Khonsa. Halo, nama aku Aini. Kalau misalnya pelajaran yang paling aku suka, jelas nomor 1 sains ya, karena aku suka belajarnya, tapi lebih ke spesialis kimia sama matematika, karena ngitung. Aku suka pelajaran kimia karena cita-citaku juga pengennya masuk kuliah teknik pangan, jadi banyak praktek dan juga yang banyak hal yang bisa dipelajari di matkul kimia. Aku suka mustalah hadis karena alasannya karena aku bisa mendalami apa sih silsilah hadis itu gimana. Matematika karena menurutku ngitung-ngitung itu enak. Lebih apa ya, kayak pelajaran yang gak terlalu mikir banget gitu, cuma ngitung. Aku suka mungkin broadcasting ya. Aku banyak sukanya, cuman salah satunya broadcasting karena ya aku suka konten juga. Aku suka media-media gitu. IPA. Karena aku paling suka IPA itu karena banyak prakteknya. Matematika karena gurunya seru. So bahasa Inggris dong. Soalnya nggak tahu ya, asik aja gitu. Aku suka pelajaran IPA karena gurunya asik. Ada geopolitik, ada geopolitik, ada natural science, sama ada bahasa Inggris. Kenapa alasannya? Karena menyenangkan. Kenapa? Karena menyenangkan, soalnya pembahasannya tuh seru. Kalau misalkan geopolitik dia tuh up to date dan blowing gitu. Aku suka pelajaran earth science karena gampang. Waduh, susah no salty ya. Kalau guru favorit aku mah Ustadz Agung. Ustadz Agung. Ada Ustadz Agung sama Ustadz Zulfikar. Ustadz Agung, Ustadz Nur, karena aku bisa nanya terkait ngedit-ngedit gitu ke Ustadznya. Ustadz Agung. Ustadz Agung sama Mbak Ana sih. Ustadz Agung. Guru favorit aku Ustadz Agung karena gurunya seru. Guru favorit aku Mbak Ilmi, Umi Aini, sama Ustadz Agung. Guru favorit aku Mbak Ana, soalnya ngajarnya seru. Banyak. Kelas aku mah rempong guys, tapi kalau misalnya disuruh satu, Sabrina. Salma mungkin. Teman aku yang paling rempong itu adalah Hansa. Salma, Zahro, rempong. Ini menurut aku pribadi ya, dia rempong banget. Syaki. Gak ada, yang ada aku yang rempong. Temen paling rempong Salma dong. Banyak ya. Ada Salma, Syaki, Osa sih. Itu sebenarnya paling rempong itu di antara yang lainnya. Temen yang rempong adalah Salma dan Syaki. Syakina. Positive vibes kadang Hansa, tapi kalau misalnya biar bisa senyum terus itu kadang si itu tuh Sakina, Tata dan Osa. Tata, Osa dan Sopi. Kadang tuh setiap waktu tuh beda-beda, kadang Hansa, kadang mungkin Syaki. Ya tergantung itu waktunya gimana, kondisinya lagi gimana gitu. Hansa. Tata. Sofi. Positive vibes Hansa, Tata. Positive vibe tuh juga Saki. Sama ada Iza kadang. Tata bisa. Pengalaman terbaik naik gunung. Pengalaman waktu kita long march dan Temnas. Karena itu benar-benar kita harus mengumpulkan tenaga buat benar-benar event Temnas dan long march ini benar-benar harus jadi dan sukses gitu. Oh pas ini ya, pas outdoor sih, soalnya sebelumnya aku tuh pas di SMP dulu nggak pernah ngerasain gimana sih
ngomong sama interaksi sama masyarakat tuh gimana. Jadi dulunya tuh aku orangnya pendiam, jadi kalau di Panatagama jadi lebih wow. Naik gunung ini pengalaman baik banget ya. Terima kasih buat semuanya. Aku seneng banget selama di Panatagama itu selalu dipercaya menjadi tim media, selalu dipercaya buat ngedit, selalu dipercaya kayak apa-apa kayak media siapa Hoshi gitu. Sampai kayak setiap kali ada kepanitiaan itu pasti aku tuh orang-orang tuh selalu mempercayai aku di bagian media, dikasih buat foto-foto atau ngedit. Terima kasih Ustadz Agus juga. Long march, naik gunung, seru itu. Pengabdian masyarakat, soalnya aku jadi ketuanya. Temnas, karena di situ benar-benar menguras effort kita, menguras pemikiran kita, dan jadi pelajaran besar buat kita gimana beratnya mengurus sebuah event. Survive di alam bebas. Temnas. Menurut aku Temnas karena Temnas segalanya gitu. Gimana rasanya? Yang pertama senang karena nggak mengira kalau misalnya masa SMA itu bakal seasik ini gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana rasanya ya pasti semua tempat ada plus minusnya. Tapi ya senang sih aku mah. 3 tahun ini sangatlah berkesan bagi Syaki, karena kalau nggak di Panatagama mungkin Syaki bakal jadi remaja-remaja yang ada di sana gitu. Tapi adanya Panatagama ini membantu Syaki ke jalan yang lebih baik lagi. Seru, ada tantangan juga mesti, terus pengalamannya seru dan juga bisa berbagi suka dan duka, terus pokoknya seru dan ada tantangan lah. Seru sih, menantang banget. Kayak jiwa adrenalin tuh wow. Seneng, sedih, suka dukanya banyak. Ya segitu dulu. Banyak pengalaman yang bisa diambil, banyak pembelajarannya juga, banyak ilmu buat nanti kedepannya. Terus habis itu ada senang, ada sedihnya. Pokoknya imbang lah ya. Not bad but not good. Tapi bisa diambil hikmahnya. 3 tahun selama belajar di sekolah ini rasanya campur aduk. Senang karena sudah ini rasanya kayak gimana gitu ya. Senang karena sudah bisa melewati hal-hal berat di Panatagama yang sebelumnya nggak pernah terfikirkan, udah melewati 3 sesi munakosyah yang dulu sempat dipikir sangat sulit sekali. Dan sedihnya udah nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman lagi, udah mungkin nanti jarang keluar kayak waktu di Panatagama gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah ala kulli hal, semuanya sudah dijalani dengan baik dan lancar. Menurut aku seneng karena tugas-tugas itu udah selesai, tugas yang susah itu udah selesai. Tapi aku juga sedih karena nggak bakal bisa belajar lagi sama teman-teman dan mau adventure naik gunung gitu cuma di sekolah ini doang. Oh pernah, ini mah pernah banget. Kalau misalnya Iza sering tidur di kelas, maaf banget ini mau buat seluruh ustadz-ustadzah yang pernah menjadi salah satu korban dari ketidurannya Iza di kelas. Pernah sering ngobrol di kelas gitu, sering tidur dan juga udah itu aja, sering tidur sih. Nggak sopan lah, kayak kayak berkata-kata pernah nggak sopan gitu lah. Kata-katanya kayak adabnya kurang sopan. Pernah. Mungkin waktu pas pelajaran sejarah ya, karena kan Ustadz Bambang tuh sering terlambat kalau ke kelas 12, pelajaran kelas 12.
kita tuh kadang juga sering udah nggak mau, Ustadz udah terlambat, nggak mau sekolah, nggak mau pelajaran. Tapi itu Ustadz tuh di akhir-akhir tetap dateng, kayak ngerasa bersalah kan. Pas akhirnya ya udah ikut pelajaran aja. Ngerasa bersalah sama Ustadz Zulfikar. Ustadz maaf ya, aku suka males-males pas belajar di rumah, pas belajar bahasa Arab, suka menyepelekan, ternyata pas munakosah itu sangat berharga. Makasih banyak Ustadz, aku munakosahnya lancar, aku bisa menjawab semua pertanyaan. Pernah pas mungkin karena kurang sopan atau bagian pas nanya gitu, tutur katanya kurang baik mungkin. Pernah waktu pelajaran Ustadz Momon tidur. Pernah? Ngerasa bersalah mungkin waktu tidur di kelas. Pernah. Karena waktu itu mungkin lagi di titik yang lagi pengen udah nggak mau belajar, tapi waktu itu gurunya belandang atau ya belandang sih, jadi kayak kebawaannya udah habis waktunya gitu. Tapi sebenarnya kita tuh kalau dipikir-pikir lagi sangat butuh pembelajaran itu gitu. Kayaknya hampir setiap hari aku merasa bersalah ya, karena kadang sering tidur, sering telat, sering nggak nyatet pelajaran, terus bajunya kadang nggak benar, macam-macam. Pokoknya minus. Aku pernah merasa bersalah ngomongin satu guru tentang ya kekurangan guru itu, tapi ternyata waktu pelajaran nggak seburuk itu gurunya. Gurunya itu ngajar atau galak ya biar kita itu pinter, bukannya jahat. Perjuangannya mereka buat aku. Kadang aku tuh banyak mau guys. Aku ngeyel, aku maunya masuk ke kedokteran gitu. Sedangkan kita sendiri tahu lah gimana harus maksudnya uang untuk biaya untuk sekolah kedokteran itu nggak sedikit. Tapi aku ngeyel, aku maunya itu gitu loh. Dan ya itu sih perjuangannya mereka buat aku, dan aku rasa aku belum bisa balikin itu buat mereka. Yang paling diingat karena di rumah itu sering ngeyel gitu, jadi di pondok tuh kita tuh nggak bisa dieyelin lagi, nggak bisa dimarah-marahin lagi gitu. Jadi orang tua nyuruh, orang tua ngebangunin di rumah tuh nggak ada rasa lagi di pondok gitu. Jadi di pondoknya dibangunin sama temen gitu, nggak ketemu orang tua gitu. Setahun cuma 2 kali gitu, anak rantau banget. Jadi rasanya tuh kan emang sedih gitu. Jadi gak bisa dikatakan lagi, pokoknya sedih, tapi ya harus semangat juga gitu. Tentang ini sih masalah keuangan, terus mungkin ada sedikit masalah pertemanan juga. Aku sih itu kangen omiku marah-marah ke aku gara-gara ajarin adik-adik aku, terus kangen masakan umi aku, apalagi seafood kayak kan di sini di Jawa itu kan ikan freshnya itu kurang, makan ikan fresh itu. Makanya kayak kangen banget makan ikan yang fresh. Tapi yang aku selalu inget tuh gini nih, kalau misalnya lagi di sini gitu, aku nggak bisa, aku takut. Yang selalu aku inget itu, aku selalu ngebayangin gimana wajah-wajah capek mereka gitu. Aku inget wajah ketika mereka marah sama aku gitu. Juga ya nggak ke orang tua doang, ke keluarga aku sedih. Setiap kali aku kangen orang tua, aku selalu bayangin wajah mereka, wajah capek. Masakannya, soalnya nggak ada masakan yang sama kayak Umi. Rumah sih, aku ingat masakan mama. Kangen nasihatnya mungkin. Diskusi sama nasihat. jauh dari orang tua, aku kangen dipeluk bunduk.
nggak bisa diungkapin lah. Cinta banget aku mah, sayang banget. Melebihi rasa sayang aku sama siapapun, ya kecuali sama Allah ya. Itu nomor satu. Cinta banget, cinta mati karena beliau-beliaulah yang telah melahirkan aku ke dunia ini. Mereka yang udah ngasih sayang, sudah ngasih benar-benar ngasih sayang benar-benar banget sampai bisa ngegedein aku di sini gitu, bisa menjadikan Syaki seseorang Syaki gitu. Cintanya, wah, 100%. Cinta banget, sayang banget sama Mat. Aku sayang banget. Sayang. Ya mungkin nggak kelihatan, maksudnya kelihatan lah. Sayang banget pokoknya sayang. Sayang banget. Cinta banget sampai nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Cinta banget. Nggak bisa diungkapkan ya kan? Tak terhingga. Tapi porsinya masih di bawah yang utama, Allah sama Rasul. Melebihi gunung emas, melebihi dunia, pokoknya cinta banget lah. Terima kasih ya, makasih banget Iza mah. Kalau misalnya inget perjuangan Abi Umi, Iza cuma mau bilang maaf Iza belum bisa kasih yang terbaik buat Umi sama Abi gitu kan, buat Umi sama Abah. Setelah apa yang mereka berdua lakuin buat Iza ngerasa ya ini sekolah di sini dan alhamdulillah bisa lulus dengan nilai yang memuaskan, itu hanyalah hal yang bisa Iza persembahin ke mereka. Tetap jadi orang tua yang terbaik buat Syaki, terus tetap semangat. Insya Allah Syaki bakal jadi anak yang solehah yang diinginkan bapak dan mama. Terus doain Syaki terus semoga sukses ke depannya, semoga istiqomah dan juga sehat-sehat, dan kalian berdua jangan lupa bahagia. Terima kasih untuk orang tua aku, ibu, ayah, makasih udah bisa didik Sofi di umur ini. Udah hampir Sofi udah mau lulus dari SMA, makasih banget buat ayah, ibu, makasih. Sofi minta maaf sekali kalau udah mau lulus SMA ini masih bikin sakit hati, masih bikin ayah ibu bikin nangis juga. Dan makasih banget udah bisa didik Sofi menjadi yang lebih mandiri, yang lebih tahu bagaimana interaksi sama orang lain, dan masih mendidik Sofi bagaimana yang diajarkan sama Rasulullah. Terima kasih kepada Umi dan Abi yang telah mendidik aku secara keras ya. Walaupun keras tapi itu ternyata kerasa banget pas gede. Itu tuh bisa bikin aku mandiri, bisa bikin aku tuh terjaga dari kejamnya dunia ini. Makasih mama sama bapak. Mama sama bapak selalu kerja dari jam 7 kadang nyampe jam 8, kadang nyampe sore gitu. Kadang aku juga ngerasain kayak gitu aja capek banget gitu, kayak udah setiap bangun tidur tuh males karena udah harus ngadepin kerja lagi gitu. Jadi aku mau bilang terima kasih sudah bertahan sampai sekarang. Sehat-sehat terus. Terima kasih buat Umi Abi udah besarin Sabita selama ini, udah sabar buat mendidik Sabita menjadi anak yang salihah, sebagai pendakwah dan menjadi pemimpin yang baik untuk kedepannya. Aku udah kuat. Makasih udah kuat ngadepin Salma.
Udah. Buat mama, makasih banyak udah membesarkan aku, udah ngurusin aku. Dan juga sekarang waktunya buat aku nemenin mama terus. Jadi aku bakal menggunakan waktuku sebaik mungkin buat bisa terus sama mama, buat bisa bantu mama sama ini. Zahra ngucapin terima kasih banyak. Udah banyak waktu, tenaga, biaya yang orang tua korbanin buat Zahra. Dan Zahra minta doanya semoga setelah ini Zahra bisa lebih membanggakan orang tua lagi. Terima kasih karena atas segala bimbingan dan kasih sayang yang luar biasa besar dan yang tidak terlihat bisa membuatku tumbuh, belajar banyak hal dan berteman dengan banyak orang. Bunda, Abi, makasih ya udah mau besarin aku. Makasih udah sabar, makasih udah mengorbankan waktunya untuk bekerja, untuk menyayangi kita. Makasih, I love you.